Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, pada bulan ini kita sedang berada di bulan kelahiran Nabi, yakni bulan yang sangat istimewa, yakni bulan Rabiul Awal. Kenapa Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal? Kenapa tidak di bulan-bulan istimewa, bulan-bulan mulia yang lainnya seperti bulan Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab, Muharram, dan bulan-bulan istimewa yang lainnya, yang mana di dalamnya terdapat banyak sejarah mulia di mana Allah menyelamatkan para nabi dan sejarah-sejarah mulia yang lainnya. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki menjelaskan bulan Rabiul Awal ini terpilih menjadi bulan yang di situ Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Pada zaman dahulu, sebelum Rasulullah lahir, bulan Rabiul Awal ini bukan bulan yang dimuliakan karena tidak ada sejarah dan tidak ada kemuliaan di dalamnya. Jadi bulan Rabiul Awal ini pada zaman sebelum Rasulullah lahir dianggap seperti bulan-bulan biasa sebagaimana bulan-bulan biasa yang lainnya. Jika Rasulullah dilahirkan di bulan mulia, maka nanti akan ada orang-orang yang berpendapat bahwa Rasulullah mulia karena lahir di bulan yang mulia. Misalkan Rasulullah lahir pada hari Arafah, maka akan ada yang berpendapat bahwa keberkahan hari Arafah itu yang membuat Nabi Muhammad SAW mulia. Tapi Allah memilih bulan Rabiul Awal menjadi bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang tadinya dianggap bulan yang biasa oleh orang-orang terdahulu karena Allah ingin memberikan kemuliaan munfaridan atau kemuliaan yang khusus diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah ingin memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad bukan karena waktu, bukan karena bulan, akan tetapi beliau lahir di muka bumi ini dengan kemuliaan yang Allah berikan, yang akhirnya bulan tersebut, bulan Rabiul Awal ini menjadi mulia karena menjadi bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak ada yang bisa berpendapat bahwasanya Rasulullah mulia karena lahir di bulan yang mulia. Sebelum Rasulullah SAW lahir, bulan Rabiul Awal ini dianggap oleh orang-orang Arab terdahulu seperti bulan-bulan biasa lainnya. Nah, setelah Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal ini, maka Rabiul Awal menjadi bulan yang termasuk kepada bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang istimewa. Karena di bulan tersebut lahir manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan hendaknya umat Islam merasa bahagia menyambut hari lahirnya Nabi Muhammad SAW karena Allah memerintahkan kepada kita untuk merasa bahagia jika mendapat karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kalau kita mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus merasakan, kita harus bergembira menyambutnya. Dan karunia terbesar di dunia ini adalah Islam dan iman. Nah, kita tidak mungkin mendapatkan iman dan Islam kecuali melalui Nabi Muhammad SAW. Dan begitupun dengan rahmat
rahmat terbesar di muka bumi ini adalah diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi jika kita merasa bahagia, kita berbahagia di hari lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita sedang mengamalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian apa manfaatnya jika kita merasa bahagia di menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW, berbahagia di hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, banyak sekali manfaat dari kita berbahagia menyambut hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Orang kafir dan tidak beriman saja mendapatkan manfaat dari berbahagia karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Siapakah dia? Yaitu paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab ini senangnya kepada Nabi Muhammad SAW cuma sekali dalam seumur hidupnya, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia ini. Saking bahagianya Abu Lahab, kemudian si Abu Lahab ini memerdekakan budak perempuannya karena bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saking bahagianya atas kelahiran keponakannya, maka kebahagiaannya dia yang cuma satu kali seumur hidupnya maka kebahagiaannya dia yang hanya sekali seumur hidupnya kepada Nabi Muhammad itu, maka diriwayatkan menjadikan dirinya setiap hari Senin diringankan siksanya. Setiap hari Senin oleh Allah diringankan siksanya karena di hari itu dia pernah merasa bahagia karena kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang yang tidak beriman saja pernah bahagia karena kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan diringankannya siksaan, maka apalagi kita sebagai seorang Muslim, sebagai umat Nabi Muhammad yang senantiasa bahagia dengan hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitupun Allah pilih Nabi lahir di hari Senin. Senin itu dulu bukan hari yang dimuliakan. Pada zaman dahulu, orang-orang Arab memuliakan hari Jumat. Orang Nasrani memuliakan hari Minggu. Dan orang Yahudi memuliakan hari Sabtu. Nabi dipilihkan sama Allah lahir di hari Senin supaya nggak ada yang berpendapat bahwasanya beliau lahir karena lahir di hari yang mulia. Misalkan beliau lahir di hari Jumat. Mungkin ada yang berpendapat bahwasanya beliau mulia karena lahir di hari Jumat. Nah, makanya Allah memilihkan Nabi Muhammad SAW lahir di hari Senin karena Rasulullah mulia bukan karena waktu, bukan karena hari, bukan karena bulan. Akan tetapi Rasulullah lahir di hari Senin. Kelahiran Rasulullah membuat hari Senin menjadi mulia. Setelah Rasulullah SAW lahir, maka orang-orang memuliakan hari Senin. Karena apa? Karena hari Senin adalah hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bahagia di hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jika kita tidak bahagia, seakan-akan kita tidak bahagia dengan rahmat yang Allah berikan kepada alam semesta dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka teman-teman, sudah sepantasnya kita merasa bahagia menyambut hari lahirnya Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal ini. Cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya
Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe di YouTube channel ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.